Baiklah saudara-saudara, terkhusus pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini, kami dari tim Retreat Center GPKP akan kembali menemui saudara-saudara untuk bersama-sama mengerjakan khotbah kita pada tanggal 28 Maret 2021 dengan memberikan beberapa referensi bagi saudara-saudara sebagai perbandingan untuk memperkaya khotbah saudara. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang akan diangkat pada tanggal 28 Maret ini, yaitu Lukas 19 ayat ke-28 sampai ayatnya yang ke-38. Kebetulan pada minggu ini kita akan memasuki Minggu Palmarum atau Minggu Pasion yang ke-7. Baiklah saudara-saudara, kami akan membacakan kepada kita Lukas 19 ayat 28 sampai ayatnya yang 38. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat 31, "Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukan." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih jauh, kami akan mencoba untuk membagikan kepada kita sebuah metode berkhotbah yang dikenal dengan metode pelampung yang sudah kami sampaikan pada minggu yang lalu. Kami selalu menganalogikan khotbah itu seperti es campur, saudara. Kalau ada orang yang makan es campur atau kita sendiri minum es campur, maksudnya kita nggak akan pernah atau lebih banyak dari kita akan mengabaikan apa saja menunya, artinya apa saja yang ada di dalam es campur itu. Kita akan menikmati es campur tanpa mempertanyakan sesungguhnya berapa sendok gulanya es campur ini, berapa lamakah dia didinginkan, berapa literkah santannya, bagaimana meramunya, bagian mana yang pertama kali dimasukkan, dan sebagainya. Buah apa saja yang
masuk di dalam es campur. Bagi orang yang menikmati es campur, hal ini semua tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah es campur itu dapat dinikmati dan rasanya tepat di lidah. Menyegarkan. Itu saja yang penting. Rasa haus mereka, rasa dahaga mereka hilang. Mereka puas. Mereka pulang tanpa perlu tahu bagaimana proses membuat es campur itu. Lalu mereka akan datang kembali. Nah, saudara, sama juga dengan analogi firman Allah itu sama juga dengan analogi berbagai macam makanan yang tersaji di meja seperti yang dapat saudara lihat di gambar itu. Sering kita mengunjungi sebuah pesta, lalu yang punya pesta menyediakan begitu banyak jenis makanan di meja, sementara kita diberikan satu piring, dan untuk menikmati semua jenis makanan di meja, mungkin saja piring kita tidak cukup besar. Atau kalaupun piring kita cukup besar, perut kita tidak cukup. Jadi kita tidak akan mungkin menikmati atau mencicipi semuanya. Nah, saudara-saudara, seringkali ketika kita menyampaikan firman Tuhan di dalam khotbah, ada begitu banyak pesan yang bisa kita bagikan. Namun, kalau kita tergoda untuk membagikan semua pesan, mungkin saja waktu untuk berkhotbah tidak cukup. Mungkin waktunya terlalu singkat. Jangan lupa kita juga harus memperhatikan kemampuan jemaat kita untuk mendengarkan khotbah. Mungkin saja jemaat sebagai pendengar khotbah juga tidak dapat merekam bila semua pesan kita sampaikan pada waktu yang bersamaan. Nah, oleh karena itu sebagai pengkhotbah kita sebaiknya memilih. Kita sebaiknya memilih pesan-pesan utama. Nah, itu yang kami sebut pada minggu yang lalu sebagai metode pelampung. Nah, kita lihat nats-nats mana yang menonjol. Sebagaimana pelampung, dia yang mengapung, dia yang agak menonjol sehingga kita bisa memilih dari nats itu yang akan disampaikan. Pilihlah satu atau dua pesan saja sehingga pesan saudara mudah diingat oleh jemaat daripada saudara tergoda menyampaikan puluhan pesan di dalam sekali khotbah sehingga jemaat tidak mengerti apa yang harus dia bawa pulang. Nah, begitulah kira-kira metode pelampung ini. Nah, saudara, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan masuk kepada nats khotbah kita minggu ini. Nah, saudara, sebagaimana biasa setiap kita berkhotbah, sebagai pengkhotbah kita membutuhkan pengenalan akan latar belakang surat atau Injil atau kitab yang akan kita sampaikan. Mengapa? Dengan memahami latar belakang dari nats, kita dengan mudah dapat menyesuaikannya dengan konteks khotbah kita atau di tempat mana kita berkhotbah. Nah, kita akan masuk kepada latar belakang Injil Lukas. Nah, saudara, yang pertama, dari 4 Injil yang kita kenal, Lukas adalah Injil yang paling lengkap. Kenapa Lukas menjadi Injil yang paling lengkap? Karena Lukas adalah Injil yang terakhir atau Lukas adalah Injil yang ditulis paling akhir. Nah, biasanya kalau yang ditulis terakhir pasti sudah membaca Injil-Injil sebelumnya. Sehingga dapat diterima kenapa informasinya yang paling lengkap. Dan kedua, dari segi kesusastraan juga, Injil Lukaslah yang memiliki sastra yang paling baik, menggunakan kosakata yang paling kaya dan bahasa Yunani yang baik sekali. Kemudian
Kita akan masuk lagi berikutnya. Kalau kita membaca Lukas, kita akan melihat bahwa ajaran pada Injil Lukas sangat universal. Ini dapat diterima karena memang Injil Lukas ditujukan kepada jemaat Kristen di luar Palestina atau jemaat Kristen yang bukan Yahudi. Sehingga ajarannya sangat universal. Atau dengan kata lain, Lukas memberitakan bahwa Yesus bagi semua. Artinya Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang yang bukan Yahudi. Yang keempat, perhatian Yesus dalam Injil Lukas sangat ditekankan kepada orang yang lemah. Wanita yang miskin, yang tidak memiliki suami lagi, anak-anak miskin, orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Kemudian, mari kita berikutnya melihat apa saja ciri Injil Lukas. Yang kelima, Lukas sangat menekankan tentang doa. Lukas juga menyebut Yesus sebagai anak manusia. Nah, ini menjadi sangat penting. Pendekatan kita dalam khotbah nanti. Anak manusia adalah ciri-ciri dari kesederhanaan, kan? Atau bela rasa kepada manusia. Kemudian yang ketujuh, hidup dalam sukacita adalah sebagai tanda-tanda orang yang telah menerima Yesus. Juga ditekankan. Yang kedelapan, Roh Kudus diberi peranan penting dalam hidup Yesus dan umat. Nah, ada 8 hal yang perlu saudara perhatikan mengenai Injil Lukas sebelum kita masuk ke nats kita. Sekarang kita akan masuk ke nats kita. Ada beberapa pokok-pokok penting. Kami akan memulainya dari ayat 29. Nah, saudara, pada ayat 29 diceritakan Yesus telah tiba di Bukit Zaitun. Nah, kalau pada saat ini jarak antara Bukit Zaitun, seperti gambar ini, inilah Bukit Zaitun. Jarak antara Bukit Zaitun ke Yerusalem 7 km lagi. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Yesus tiba di Zaitun, sesungguhnya ia sudah menikmati atau sudah melihat kota Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Yesus hampir tiba pada ujung perjalanannya atau ujung pelayanannya. Ia memulai pelayanannya di Israel Utara, yaitu di sekitar Danau Galilea. Di sanalah ia memulai semuanya. Di Galilea lah ia memilih murid-murid. Di Galilea lah ia mengadakan tanda-tanda mukjizatnya yang pertama. Di Galilea lah ia memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Di Galilea juga ia menenangkan angin ribut. Dan seterusnya semuanya di Galilea. Juga murid-muridnya ia pilih di Galilea. Di sana juga mukjizat ikan, penjala ikan dijadikan penjala manusia. Lalu dari Galilea, ia kemudian berjalan menuju Yerusalem. Yerusalem ada pada Israel Selatan. Dan nats ini adalah ujung dari perjalanan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi. Kemudian, saudara, ini yang menarik. Ini adalah inti dari khotbah kita. Kita harus memperhatikan ini. Karena minggu ini juga disebut Minggu Palmarum, yang berasal dari kata palem atau daun palem. Nah, jadi ini adalah inti khotbah kita. Pada ayat 30 dikatakan Yesus menunggangi keledai. Seperti saudara saksikan di gambar. Dia menunggangi keledai, lalu dia disambut dengan sorak-sorai oleh masyarakat sambil elu-elukan Yesus. Mereka melambai-lambaikan daun palem, lalu meletakkan di tanah pakaian mereka.
untuk dilewati oleh Yesus. Informasi ini telah kita baca pada Perjanjian Lama. Jadi ini adalah penggenapan dari Perjanjian Lama, yaitu Zakaria 9 ayatnya yang ke-9. Sebagaimana yang saudara bisa baca, isinya adalah bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, saudara, Zakaria 9 ayat 9 telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus pada nats kita ini. Jadi, kita mungkin akan memunculkan pertanyaan dalam hati kita. Apa kira-kira tujuan Yesus dengan menaiki keledai? Tentu ini bukan suatu ketidaksengajaan, tapi ini disengaja. Sebelum kita sampai kepada pemilihan tujuan Yesus memilih keledai sebagai kendaraannya, kita perhatikan dulu di Alkitab. Banyak nabi yang menggunakan simbol dalam menyampaikan pesan-pesan mereka. Ketika kata-kata yang diucapkan tidak lagi didengar oleh jemaat, maka nabi-nabi selalu memilih bahasa simbol yang dramatis untuk menyampaikan pesan mereka. Kami akan memilih dua contoh, dan keduanya dari Yeremia. Umpamanya Yeremia 31 ayat 1-11. Ketika itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli ikat pinggang yang baru. Lalu ikat pinggang yang baru itu bukan dipakai, tapi disuruh disimpan di balik batu. Dan dibiarkan beberapa saat lamanya. Setelah beberapa saat lamanya, Tuhan menyuruh Yeremia mengambil kembali tali pinggang itu. Tapi karena termakan oleh waktu dan cuaca, ikat pinggang yang baru ini menjadi ikat pinggang yang rapuh. Karena dia menjadi buruk. Mungkin karena kena angin malam, kena hujan, kena panas, dan sebagainya. Ikat pinggang ini menjadi rusak. Allah ingin Yeremia menyampaikan sebuah pesan kepada bangsa Tuhan, bahwa bangsa Tuhan juga akan sama seperti ikat pinggang ini. Begitu juga ketika Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk menggunakan kuk di lehernya, seperti yang saudara perhatikan pada gambar yang kedua. Yeremia menggunakan kuk di lehernya. Padahal ini biasanya dikenakan pada seekor keledai atau kuda. Tapi Yeremia menggunakannya sendiri. Nah, ini juga sebuah pesan kepada bangsa Tuhan melalui bahasa simbol. Kira-kira inilah yang direncanakan Yesus dengan memilih keledai sebagai tunggangannya. Karena Yesus ingin menyampaikan sebuah simbol yang dapat dimengerti dengan jelas oleh jemaat. Kuda, saudara-saudara, dalam tradisi orang Yahudi atau tradisi pada zaman itu, biasanya digunakan oleh seorang raja pada saat situasi genting atau situasi perang. Sebagaimana gambar yang di atas. Namun keledai dipilih raja sebagai tunggangan pada situasi yang aman dan damai. Jadi ketika tidak ada perang, ketika tidak ada perselisihan, ketika tidak ada kegentingan, maka raja menggunakan keledai sebagai kendaraannya. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat memahami. Bila ada seorang panglima atau seorang raja sedang menggunakan kuda, masyarakat dapat segera mengerti bahwa situasi sedang genting. Nah, inilah yang dipilih oleh Yesus. Yesus sangat mengerti soal ini karena dia tahu jemaat juga tahu soal ini. Ia menggunakan
simbol yang demikian. Pesan dari simbol ini ialah Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias, Raja yang diurapi Tuhan, Raja damai. Ia bahkan mengadakan perjanjian, katanya pada ayat 34, dengan pemilik keledai. Dengan kata-kata, Tuhan membutuhkannya. Ini sebuah pesan yang sangat jelas. Yesus ingin mengatakan siapa dirinya pada ujung pelayanannya. Sebuah tindakan yang sangat berani, saudara-saudara. Bahkan cenderung beresiko. Kenapa? Karena sesungguhnya Yesus sudah menjadi target dari pemerintahan saat itu. Pemerintahan Roma telah menargetkan Yesus. Sehingga kita dapat melihat ini sebuah tindakan yang amat berani, bahkan tindakan yang beresiko untuk seseorang yang harga kepalanya sudah ditetapkan pemerintah saat itu. Ia tidak datang ke Yerusalem dengan sembunyi-sembunyi, namun ia seperti membangun pentas dan menarik perhatian masyarakat. Nah, itu yang direncanakan oleh Yesus. Dan saudara, kita lihat nanti akhirnya memang betul Yesus sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang yang lama mendengar berita tentang dia dan murid-muridnya. Sehingga begitu ia memasuki gerbang kota Yerusalem, sebagaimana gambar yang ada pada layar ini, Yesus disambut dan dieluk-elukan oleh umat Tuhan. Saudara, apa pesan yang dapat kita tangkap dari tindakan ini? Dengan menggunakan keledai, Yesus ingin mengatakan kepada masyarakat saat itu jenis kerajaan yang bagaimana yang ingin ia bangun, yaitu kerajaan damai dan kasih, bukan kerajaan perang yang cenderung menaklukkan atau saling membunuh. Kerajaan Yesus bukanlah di dunia ini, dan ia tidak datang dengan paksaan dan kekerasan. Nah, bukankah saudara-saudara ini menjadi pesan yang amat penting di dalam khotbah kita? Karena saudara, mungkin berbeda setiap gereja, tapi kami memperhatikan banyak sekali gereja yang berseteru. Banyak sekali gereja yang bergumul dan menghabiskan energinya yang amat sangat banyak untuk berkonflik. Banyak gereja yang menghadapi perpecahan. Banyak sesama pelayan Tuhan yang terlibat konflik. Saudara, dengan khotbah ini, bila kita menyadari bahwa kerajaan yang ingin Tuhan bangun, yaitu kerajaan damai dan kasih, bukan kerajaan perang, karena itu Yesus menggunakan keledai sebagai kendaraannya, maka khotbah minggu ini menyadarkan gereja betapa seringkali gereja salah memahami kerajaan Allah. Bukan kerajaan yang untuk diperebutkan, tapi kerajaan yang saling melayani. Nah, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan sebagaimana kerajaan dunia. Tapi kerajaan yang ditawarkan Yesus adalah kerajaan yang mengasihi, kerajaan yang menawarkan damai. Nah, ini pesan yang amat penting dalam khotbah kita minggu ini. Nah, saudara, kemudian kita sampai pada motivasi di balik sambutan kepada Yesus. Nah, mengapa waktu Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, kemudian serta-merta ia disambut dengan gegap gempita. Kemudian orang-orang mengeluh-elukan namanya. Orang-orang kemudian melambai-lambaikan daun-daun palma atau palem.
Lalu sebahagian dari mereka membuka pakaiannya sendiri, lalu meletakkan di sepanjang jalan agar Yesus dan keledai itu melewatinya tanpa menyentuh tanah. Saudara tahu, bagi orang Timur Tengah, tanah adalah simbol dari segala kehinaan. Karena itu kita tahu ketika orang Yahudi menyesali perbuatannya, maka orang Yahudi akan meletakkan abu tanah di kepalanya. Sebagaimana kita baca kisah mengenai Daud ketika Absalom anaknya mati dibunuh, ia menyesal dan mengambil abu tanah dan meletakkannya di kepalanya sendiri. Sehingga jangan heran kalau teman-teman kita umat Muslim sampai hari ini selalu membersihkan debu tanah dari kaki dan tangannya sebelum ia bersembahyang. Saudara, orang-orang meletakkan pakaiannya di sepanjang jalan agar kaki keledai tidak mengenai tanah. Ini simbol penyambutan yang luar biasa yang mengatakan bahwa yang lewat itu adalah seorang Mesias, orang yang dinanti-nanti, juru selamat yang akan membebaskan mereka. Sebagian dari rakyat yang menyambut Yesus, menyambutnya dengan sepenuh hati dan tulus. Tapi sebagian yang lain sesungguhnya memiliki motivasi yang berbeda. Situasi politik saat itu yang mengakibatkannya. Saudara juga tahu bagaimana kisah-kisah dalam sejarah Indonesia ketika kita dijajah, bagaimana rindunya kita akan lepas dari penjajahan itu. Orang Yahudi pada saat Tuhan Yesus ini juga dijajah oleh pemerintahan Roma dan mereka memimpikan kemerdekaan, kebebasan. Dan cerita tentang Yesus sudah didengar di mana-mana. Dan bagi mereka Yesus adalah sosok yang tepat untuk menjadi seorang pahlawan pembebasan bagi mereka. Dan itulah motivasi di balik penyambutan tersebut. Tidak hanya kain dibentangkan di tanah, juga kain dipasang di punggung keledai agar Tuhan Yesus bisa duduk dengan nyaman di sana. Daun-daun palma adalah simbol kemenangan. Warna hijau dari daun palma adalah warna pertumbuhan. Ini menggambarkan peralihan dari musim dingin kepada musim semi. Ini adalah simbol pertumbuhan, simbol kehidupan yang baru, simbol kebebasan, kemerdekaan. Karena itulah daun palma dilambai-lambaikan, saudara. Nah, walaupun nanti kita perhatikan pada nats berikutnya bahwa akhirnya Tuhan Yesus dikorbankan, tetapi itulah inti dari sambutan mereka. Kemudian ayat 38 ini menjadi sangat penting. Kita melihat kata Hosana disampaikan berulang kali, bahkan kata-kata ini sangat menarik, saudara-saudara. Pada ayat 38 kita dapat membaca, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dia datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Saudara, dalam bahasa asli mereka menggunakan kata Hosanna atau dalam bahasa Ibrani Hosianna. Hosanna atau Hosianna secara etimologi berarti selamat, menyelamatkan, juru selamat. Di dalam Alkitab, terkhusus Mazmur, kata ini dipakai juga untuk arti tolong, meminta pertolongan, atau meminta pembebasan. Nah, saudara, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa hari setelah peristiwa ini, kata Hosanna kemudian berubah menjadi salibkanlah dia. Namun kata ini menunjukkan betapa besarnya harapan akan keselamatan dan pembebasan dari Sang Mesias. Nah, saudara, inilah secara garis besar khotbah kita pada tanggal 28 nanti, atau minggu ini.
Nah, mulai dari latar belakang sampai ke pesan-pesan utama dari Nats, kita dapat merumuskan khotbah kita. Bahwa kita diajak untuk menyambut kedatangan Sang Penebus. Sebagaimana ia dielu-elukan di Minggu Palmarum ini. Minggu Palmarum ini adalah sebuah peringatan tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menunaikan tugas agungnya, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu kita wajib menyambutnya di dalam hati kita sepenuh hati. Karena inilah Minggu Pasion yang terakhir sebelum kita memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, dan kemudian Paskah. Nah, saudara, apakah semangat penyambutan semacam ini masih ada di dalam hati kita? Ini yang perlu kita pertanyakan di dalam khotbah kita. Apakah ketika situasi kehidupan kita yang begitu berat datang, lalu kata Hosana dalam beberapa hari akan berubah menjadi salibkanlah dia? Ini juga menjadi pertanyaan yang menyentuh hati jemaat. Mungkin jemaat pendengar khotbah kita adalah orang-orang yang terikat atau terbelenggu dalam penderitaan penyakit, penderitaan ekonomi, penderitaan macam-macam yang datang kepada kehidupan mereka, sebagaimana orang-orang Yahudi pada zaman itu mengalami kebosanan, kejenuhan yang luar biasa di bawah kekuasaan Roma. Kedatangan Yesus memberikan mereka harapan yang baru. Nah, saudara-saudara, begitu juga kita diharapkan dalam khotbah ini mendorong jemaat kita untuk senantiasa menyambut Yesus dengan sukacita sepenuh hati di dalam hati mereka. Nah, demikianlah sermon khotbah yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga poin-poin yang kami sampaikan di dalam sermon kita kali ini dapat sedikitnya membantu saudara-saudara untuk melengkapi khotbah saudara. Nah, tentu pesan kami setiap sermon ini disampaikan, setialah selalu kepada Nats. Berusahalah untuk berkhotbah dengan mengandalkan Nats. Karena dengan setia kepada Nats, firman Tuhan yang kita sampaikan menjadi sangat berkuasa. Selamat mempersiapkan khotbah saudara-saudara. Selamat melayani pada hari Minggu ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.